Hari ini kita akan PCR atau swab test. Sebenarnya agak ngeri-ngeri juga gitu karena ngelihat teman-teman ada yang pasang foto, ada yang pasang foto, ada yang ambil gambar, dan ada alat-alat yang masuk ke dalam mulut, ke dalam hidung itu jadi agak-agak ilfil sendiri gitu loh. Baiklah, nanti gue ceritain gimana rasanya PCR dan swab test itu seperti apa gitu. Nanti kita ngobrol lagi setelah swab testnya dijalankan, PCR-nya dilakukan ya. Gue pengen cerita berbagai hal nanti, gimana sih rasanya di swab test atau di PCR seperti apa gitu. Oke. Oke guys, baru aja di PCR, baru aja di swab. Aduh, benar-benar rasanya nggak karuan lah. Oke guys, tadi kita baru saja melakukan swab test atau PCR test. Alhamdulillah udah selesai, udah beres semua. Ini pengalaman pertama saya untuk PCR atau swab test. Dan kalau ditanya gimana perasaan saya, ya benar-benar tersiksa gitu loh. Tersiksa sampai sekarang ini. Saya baru swab test kurang lebih 10 menit yang lalu gitu. Sampai sekarang tuh masih berasa banget rasa tidak enaknya. Kalau dibilang gini, swab test ini sakit sih enggak gitu, sakit enggak, cuma enggak nyamannya itu loh, enggak nyaman karena uh, gimana ya. Jadi swab test ini tuh ada dua. Ini saya jelasinnya based on pengalaman saya ya, bukan based on mungkin kalau yang kedokteran atau mungkin perawat mungkin lebih tahu ya cara menjelaskan. Kalau saya akan jelaskan pengalaman saya pribadi secara umum aja gitu. Jadi yang saya di swab tadi ini dua kali. Ada swab tenggorokan sama swab di hidung. Dia masuk di hidung di sebelah kanan ini, sebelah kanan. Nah, di sini dia masuk. Jadi pertama kali di swab tenggorokan itu alatnya cukup panjang. Dia kayak semacam cotton bud, tapi dia punya stick panjang. Pemegangnya itu panjang. Nah, itu. Kemudian di swab tenggorokan pertama kali ini kita diminta untuk buka mulut selebar-lebarnya, keluarin lidah selebar-lebarnya. Kemudian si sticknya itu, si alatnya itu kemudian masuk ke dalam tenggorokan itu. Nah, dia masuk panjang banget gitu, dia masuk. Nah, kalau saya rasa sih melewati amandel ini, apa namanya ini ya, yang bergelantungan di dinding mulut kita itu, dia melewati itu, makanya sempat ada rasa mual. Jadi abis swab tenggorokan itu saya sempat muntah karena benar-benar mual gitu loh ya. Bukan ya, gimana ya, ada benda asing masuk ke dalam mulut, kemudian dia kayak digerak-gerakan, kalau saya nggak salah ya, perasaan saya itu kayak digerak-gerakan gitu. Jadi kayak dia nggak pointing tuh satu titik, tapi di gini mungkin kali ya, digosok kayak digosok-gosok gitulah. Akhirnya muncullah perasaan mual, jadi sempat muntah dulu sehabis swab tes tenggorokan. Kemudian masuklah ke fase kedua, itu swab belakang hidung. Nah, itu yang kemudian bikin gak nyaman juga karena disuruh mendongak ke atas sama kayak tadi swab yang pertama, swab tenggorokan. Kemudian setelah itu alatnya sama kayak yang pertama, ada kayak semacam kayak cotton bud gitu tapi sticknya panjang. Tiba-tiba udah masuk ke hidung, udah masuk entahlah, dia masuk ke ya Allah, gimana yang mendeskripsikannya. Jadi dia masuk ke dalam hidung, kemudian aduh, jadi dia masuk ke dalam hidung, di hidung sebelah kanan ini dia masuk set. Saya nggak tahu dia ke arah mana, tapi yang jelas tuh udah nggak nyaman banget, udah nggak nyaman.
secara proses sih cepat. Kalau mungkin digabungkan gitu kan antara swab tenggorokan sama swab hidung itu cuma sekitar kurang lebih 1,5 menit, jadi nggak lama gitu. Tapi memang perasaan nggak nyamannya itu sampai sekarang tuh masih berasa banget, apalagi yang masuk ke hidung gitu loh, karena tiba-tiba dia masuk set, terus apa ya, kayak di belakang, entah di mana tuh si sticknya itu masuk itu, saya kurang paham, tapi benar-benar nggak nyaman banget. Dan bahkan setelah itu saya sempat bersin beberapa kali gitu loh, karena ya emang, ya gimana ya, emang nggak, emang berasa aneh aja gitu, ada alat masuk ke dalam hidung gitu. Kalau sakit sih enggak sih, kayaknya sakit enggak. Saya tadinya di awal sempat agak takut gitu kan, karena berasa kayaknya sakit banget gitu kan, swab test ini gitu kan, berasa sakit banget. Tapi setelah dilihat ternyata enggak sih, enggak sesakit yang dibayangkan gitu. Tidak sakit, cuma memang tidak nyaman sama sekali. Ah, ya jadi poinnya, di masa pandemik ini semua nggak enak gitu. Kalau mau dibilang sakit mana, ya sakit sakit di rapid, karena dia pakai jarum nusuk cetek gitu kan. Kalau rapid yang pertama kali saya jalani, pertama kali kedua dia ngambilnya di ujung jari sini. Nah itu, tapi kemarin rapid sebelum saya berangkat itu rapidnya ambil dari pembuluh vena di apa ya, kok vena ya, vena kali ya, di apa ya, di lengan sini gitu kan, dia ngambilnya di sini, di lengan sini dia ngambilnya. Nah itu lebih sakit itu. Tapi kalau secara nyaman gak nyaman, kalau rapid itu, ketika rapid ya sakitnya oke, selesai, tapi udah gak berasa gitu. Tapi kalau si swab ini, dia nggak sakit tapi nggak nyaman, dan gak nyamannya itu berlanjut sampai sekarang, itu masih kerasa banget. Kalau yang mungkin tenggorokan udah hilang gitu, udah hilang perasaannya, tapi yang di sini tuh masih, sampai sekarang tuh masih berasa banget, kayak masih ada yang ganjel gitu loh. Nah itu sih, jadi poinnya ya buat teman-teman yang apa ya, yang dalam tanda kutip saat ini uh, masih tidak mengindahkan peraturan terkait social distancing, kemudian tidak pakai masker, kemudian jaga jarak aman, larangan beribadah itu, kemudian yang lain-lain, please care yourself gitu loh, peduli sama diri kalian sendiri. Yang benar gak nyaman, saya posisinya tidak dalam kondisi yang ini ya, dalam kondisi yang ada bergejala, enggak, cuma memang karena aturan di sini memang untuk mempercepat gitu kan, supaya kita tidak mengawang-awang orang ini sakit apa enggak, ya akhirnya di swab, dia mau ada gejala, dia mau ada gejala, akhirnya di swab lah, seperti itu, di swab, sehingga ya 5 hari keluar ya, kalau memang tidak ada gejala ya sudah bisa beraktivitas secara normal seperti itu gitu kan. Kalau memang secara swab testnya dia negatif atau non reaktif gitu kan, jadi biar bisa 5 hari selesai habis swab, langsung bisa beraktivitas. Kalau ada gejala langsung bisa diambil tindakan yang lebih cepat, sehingga tidak ada penularan yang lain. Nah seperti itu. Nah poinnya adalah buat teman-teman semua, itu tadi ya, hindari bepergian kalau nggak penting, jaga jarak aman, pakai masker, tetap di rumah saja, dan paling penting lakukan pola hidup sehat, cuci tangan yang rajin, pakai masker, dan semuanya. Itu aja video dari saya terkait dengan pengalaman pertama saya swab test. Terima kasih banyak yang nonton video ini. Kita tunggu di video berikutnya. I'll see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.